إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت Cangkir dari apa? Cangkir dari kopi. Cangkir? Kemal. Kemudian pernah cangkir. Yang pakai gula. Yang jelas mandora. Kalau bahannya. Kalau buat detoksifikasi dulu, jadi buang kalian ya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mohon maaf dengan keterlambatan anak hampir 27 menit. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua untuk mengenal lebih dekat sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di pertemuan yang ke-12 ini materi yang akan kita coba bicarakan adalah tentang perang Fijar, atau biasa ditulis di dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab tarikh dengan istilah Harbul Fijar, ya. Tapi ternyata ada beberapa orang yang membacanya itu malah Harbul Fujar. Kalau Fujar itu jadinya pelakunya, perang orang-orang yang pendosa, gitu lah. Ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Mutaffifin, ya, Kitabal Fujar lafi sijjin, gitu. Kita akan bicara tentang sebuah tema yang banyak sekali, termasuk saya dulu, itu sebelum belajar sama Ustadz Asep Sobari, hafizahullah, itu tidak tahu korelasi perang Fijar di dalam sirah Nabawiyah. Hubungannya apa sih perang Fijar? Karena perang Fijar ini kalau saudara-saudara lihat di semua kitab sirah mesti ada. Insya Allah ada. Kalau nggak ada berarti kurang lengkap, gitu aja. Ya, seperti Ar-Rahiqul Maktum dan kitab-kitab yang lain, perang Fijar ini ada. Cuma kadang-kadang orang tidak, si pembaca, karena kita cuma membaca tanpa dibimbing atau tanpa mendapatkan materi dari guru, sehingga kita terkadang ngeblank. Ini perang Fijar hubungannya apa dimasukin dalam sirah Nabawiyah, gitu. Termasuk saya juga dulu juga gitu. Tapi ketika belajar sama Ustadz Asep baru tahu, oh ternyata korelasinya gini. Apa tuh korelasinya? Perang Fijar ini sangat penting untuk dipelajari karena ini akan memetakan kekuatan Quraisy di Mekah, yang itu akan berimbas kepada perlawanan Quraisy kepada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka materi yang kita bahas adalah sejarah dan dampak terhadap hubungan Rasulullah dengan Quraisy. Nah, gitu. Jadi jangan dipikir terlalu simpel. Ya, jangan dipikir Quraisy tidak suka kepada dakwah Islam karena Islam berpegang kepada ajaran tauhid. Enggak sesederhana itu, gitu loh. Ya. Tidak sesederhana yang dibicarakan. Karena bagi Quraisy sendiri kalau coba kita renungkan, bagi Quraisy sendiri itu agama itu apa penting sih? Bagi Quraisy itu agama apa penting? Penting nggak kira-kira? Untuk mereka itu agama penting nggak? Agama untuk mereka itu nggak penting. Ya, bagi Quraisy itu agama itu nggak penting. Loh, kok tiba-tiba kita memahami sirah dengan begitu simpel sekali, memahami bahwasanya Quraisy memegang agama dengan kuat? Enggak, gitu. Buktinya apa? Buktinya banyak. Salah satunya adalah di surat Al-Kafirun itu kan sangat jelas bahwa agama mereka itu bisa mereka tarik ulur. Bahkan agama mereka jadikan alat barter, gitu ya. Kita sembah Tuhanmu hari ini, besok ente sembah Tuhan kami, ya kan? Berikutnya kami nyembah Tuhan ente berikutnya nyembah Tuhan kami. Kok agama kok dijadikan bahan bahan tukar menukar? Emang agama itu emang nggak penting apa bagi mereka? Nggak penting, gitu ya. Ada sesuatu yang lebih penting bagi mereka dibandingkan agama, gitu. Sehingga tidak semudah itu, gitu ya. Tidak sesimpel itu menggambarkan bagaimana keadaan Quraisy pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, gitu. Nih, kita akan mulai. Mudah-mudahan waktunya cukup, mudah-mudahan ya. Kalau nggak cukup nanti dilanjutkan pemateri berikut. 6. Kita bicara tentang maknanya dulu. Makna Fijar.
fijar itu berasal dari kata fujur yang berarti kejahatan, pelanggaran, penodaan terhadap kesucian. Disebut perang fijar karena terjadi di bulan suci. Sehingga semua yang terlibat dianggap melakukan kejahatan dan menodai kesucian bulan suci. Jadi begini, masyarakat Arab itu mereka sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, mereka berpegang kepada sebuah prinsip bahwa bulan-bulan yang sejak zaman Nabi Ibrahim itu ada 4 bulan suci, gitu. Di sana ada 4 bulan suci. Nah, 4 bulan suci itu apa saja? Nah, 4 bulan suci itu 3 berurutan, 1 agak berpisah atau menjauh. Yaitu bulan yang bergandengan berurutan yaitu bulan Dzulqa'dah, sebagian orang membacanya Dzulqi'dah, dari qafnya di kasroh. Dzulqi'dah, Dzulhijjah sama Al-Muharram. Ya, sebagian orang bacanya Muharram, sebagian membacanya pakai Al-Muharram. Itu 3 yang berurutan. Kemudian ada 1 yang tidak berurutan yaitu bulan Rajab, gitu. Dan ini menjadi sebuah manfaat tersendiri bagi Quraisy dengan adanya bulan-bulan suci ini. Karena di bulan suci ini tidak boleh terjadi peperangan. Ya, peperangan tidak boleh, harus dihormati. Ya, harus betul-betul dihormati. Sehingga ketika ada sebuah pelanggaran itu dinilai sebuah penodaan yang sangat besar, nah, gitu. Dan ini menjadi hal yang nanti akan selalu digaungkan oleh Quraisy saat perang Badar, bahwa muslimin telah melakukan sebuah pelanggaran di bulan suci. Gitu ya. Nanti masih jauh, gitu ya. Baik, kita kembali ke sini. Jadi perang Fijar ini terjadi di salah satu dari 4 bulan. Ya, mereka melanggar kesucian bulan itu, padahal kesucian bulan ini itu sebenarnya dari segi duniawi itu juga memberi keuntungan kepada Quraisy, gitu. Dengan adanya bulan suci ini, dengan tidak boleh adanya peperangan, tidak boleh adanya pembunuhan, ini sebenarnya Quraisy juga mendapatkan dampak keuntungan. Apa keuntungannya? Bahwa orang dagang jadi nyaman. Gitu. Orang dagang kan jadi nyaman. Ya. Kenapa? Karena nggak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada peperangan, sehingga orang kalau datang ke Mekah ya nyaman. Gitu. Bahkan kalau ada orang, misalnya ada seseorang, dia membunuh ayahnya, kalau datang ke Mekah atau datang ke pasar-pasar sekitar Mekah, ada 3 pasar besar, yaitu pasar Uqad, kemudian pasar Dzulmajaz, sama pasar Mijannah. Kalau datang ke salah satu pasar ini, ketemu sama pembunuh ayahnya, gimana? Maka dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal kalau dalam tradisi Arab itu sangat memalukan. Bapak ente dibunuh, ya, tapi ini jahiliyah ya, ini bukan Islam ya, ini jahiliyah. Bapak ente dibunuh, membunuhnya masih berkeliaran dan itu di depan ente, lalu kok ente malah diam aja. Itu sungguh sebuah kehinaan untuk ente ya, gitu. Bagi bangsa Arab memang jahiliyah seperti itu budayanya, gitu. Nah, ini mereka menjadi tidak ada nilai kehinaan itu kenapa? Karena memang mereka lebih menjaga kesucian bulan-bulan suci ini, gitu. Sehingga oleh karena itu ini sebenarnya menjadi sebuah keuntungan sendiri bagi Quraisy, gitu ya. Tapi pelanggaran itu akhirnya dilakukan, pelanggaran itu akhirnya terjadi, dan itulah kemudian yang menyebabkan mulai adanya sedikit warna yang berbeda di Mekah. Sedikit ada warna yang berbeda di kota Mekah. Nah, karena kemarin sudah disinggung sama Ustadz Farizal ya tentang masalah usia Nabi di saat muda, gitu ya. Jadi kita
kita meneladani Nabi itu dari seluruh sisinya, termasuk saat Nabi di usia masih muda, gitu ya. Oh, masih muda kan belum jadi Nabi, ngapain diteladani? Apa yang diteladani? Dari sini pembahasannya gini, pembahasannya itu Nabi itu kan rata-rata Nabi itu diangkat, para Nabi itu diangkat di usia 40 tahun. Dari usia kecil sampai usia menjelang kenabian itu adalah usia persiapan. Usia yang Allah mempersiapkan calon nabinya nanti akan jadi nabi di usia 40 tahun. Gitu. Sehingga masa ini nggak boleh dilewatkan untuk dibahas. Gitu. Ya. Sehingga kalau dikatakan boleh nggak kita kemudian meniru, mencontoh ketika Nabi Muhammad belum jadi nabi? Boleh. Gitu. Asalkan ada datanya, ada riwayatnya, kemudian ibroh yang diambil juga tidak bertentangan dengan hukum syariat, sejalan dengan itu, nggak masalah, gitu, nggak masalah. Ya, jadi jangan sampai itu kan Nabi masih kecil, belum jadi Nabi, itu nggak bisa kita ambil, nggak bisa. Ya, Nabi saat Nabi masih kecil saja itu masih bisa kita jadikan cerita yang bisa kita ambil banyak ibrohnya di sana. Seperti kisah penggembalaan kemarin ya. Penggembalaan, kemudian Nabi melihat kok di bawah ada rame-rame apa itu gitu kan, ada lampu-lampu gitu kan, malam ada rame-rame apa itu, ingin datang nyamperin, dibuat oleh Allah tidur, gitu, dan seterusnya. Nah itu nanti bisa dipetik banyak hikmah dari situ. Kita kembali ke perang Fijar ini ya. Ini bisa dibaca dengan jelas nggak ini? Tulisannya kecil ya, orang gede ya. Nah, digedein lagi lah. Mudah-mudahan bisa terlihat. Nah, ini silakan. Kelihatan nggak ini? Oh, ya. Ini yang saya ini. Ini urutan nasabnya, ini susunan nasabnya atau jadwal atau kerangka nasabnya, bahwa perang Fijar itu berorientasi pada pertempuran atau peperangan atau gesekan dua kabilah. Satu ini Qais Ailan, ini Kinanah. Gitu. Bisa dipaham nggak? Dua-duanya ini ketemunya nanti di mbahnya namanya Mudor. Jadi Mudor ini punya anak namanya Qais dan punya anak namanya Ilyas. Ya, dan Nabi nanti turunnya ke sini. Ya, ini atau Khandaq. Ya, nanti Mudor, kemudian nanti ke Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi sebenarnya masih satu keluarga besar ini sebenarnya. Gitu. Nah nanti gesekannya itu antara Qais Ailan dan Kinanah ini, gesekannya di sini nih gesekannya. Ya, karena cek tudur ini ya kan masih saudara, tapi gitulah saudara tapi malah berantem. Ya, saudara bukan lagi berantem, perang lagi malah, subhanallah. Ya, nah, gesekannya antara dua kabilah ini, ya Qais Ailan dan Kinanah, atau nanti di sini akan lahir Quraisy, dari Kinanah nanti lahir Quraisy. Untuk sebagai gambaran saja bahwa mereka masih satu nasab sebenarnya, ketemu di kakeknya namanya Mudor. Ya. Nah, kita bicara tentang sejarah perang Fijar sekarang. Perang Fijar itu terjadi sebanyak 4 kali dalam sejarah. Dalam sejarah Arab itu terjadi 4 kali. Ya, terjadi 4 kali. Lah, perang Fijar yang terjadi saat Nabi itu sudah lahir dan Nabi juga nanti ada peran pada diri Nabi, itu perang Fijar terakhir yang keempat. Yang keempat. Ya. Nah, ini ada 1, 2, 3 ya. Ini 1, 2, 3 di sini. Ini saya ambil referensinya dari Ibnu Habib Abu Ja'far Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Munammaq fi Akhbar Quraisy. Nah, jadi perang Fijar terjadi 4 kali.
Seluruh peristiwa Perang Fijar merupakan gesekan antara kabilah Kinanah dan Qais Ailan. Nah, tadi ya, sempat tadi sudah tergambar tadi ya, masih ada hubungan kekeluargaan dan bahkan nasabnya pun bertemu. Nah, Perang Fijar yang pertama, Perang Fijar pertama dan kedua, Perang Fijar pertama dan kedua tidak terjadi peperangan, tapi ada gesekannya. Ya, Perang Fijar ketiga dan keempat itu terjadi memang peperangan. Yang paling dahsyat adalah Perang Fijar yang keempat, dan itu yang masuk di materi Sirah Nabawiyah. Ya, saya tidak membicarakan ini terlalu panjang, karena memang data-datanya pun tidak terlalu banyak. Karena ini tentang kabar-kabar atau berita-berita, kisah-kisah Quraisy zaman dulu. Perang Fijar pertama disebut dengan Fijarur Rajul. Ya, Fijarur Rajul. Rajul artinya laki-laki. Yaitu seorang dari Kinanah tidak membayarkan harga unta milik salah seorang dari Hawazin. Jadi ceritanya itu di pasar Ukad, ya, di pasar Ukad itu ada banyak sekali transaksi jual beli. Ada seseorang dari Kinanah itu mendatangi seorang dari Hawazin karena Hawazinnya jual unta, gitu. Saya jual unta, ya, saya beli, tapi bayarnya tahun depan ya, nah, gitu. Bayarnya tahun depan. Bayarnya tahun depan, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kemudian terjadilah transaksi dengan pembayaran ditunda 1 tahun ke depan. 1 tahun berikutnya si Hawazin ini ingin nagih ke Kinanah karena dia sudah membawa untanya loh. Digawa loh unta nih. Unta berapa sih harganya? Unta berapa harganya? Ya paling kisaran ya jangka itulah kira-kira ya. Di atas sapi lah ya, yang jelas ya. Harganya di atas sapi jelas. Nah, berarti kan lumayan besar itu kan. Nah, 1 tahun berikutnya, ingin ditagih, Kinanahnya itu nggak datang, hilang. Nah, pasar itu pasar tahunan, tapi kemudian dengan janji akan datang di tahun berikutnya untuk membayar, nggak taunya orangnya nggak datang. Nah, ya udah mungkin tahun berikutnya. Nah, jadi tahun berikutnya lagi, jadi 2 tahun itu si Hawazin datang lagi ke pasar Ukad untuk nemui Kinanah, orang yang salah seorang dari Bani Kinanah yang dia tidak disebutkan secara pasti namanya. Meskipun kalau dari Hawazin disebutkan namanya Aus bin Hadasan An-Nasri. Maka kemudian Hawazin ini nyari, Kinanahnya nggak ada. Karena jengkel, ini unta udah dibawa, orangnya hilang entah kemana, ya kan? Ini kayak model orang-orang zaman sekarang, ya kan? Minjem utang terus melarikan diri, biar nggak ditagih sama yang ngasih utang itu kan? Ya. Karena ada model-model gitu, karena emang ada orang-orang yang modelnya itu tipikalnya itu kalau nggak utang itu nggak hidup, kalau nggak utang itu nggak hidup, ya nggak utang nggak hidup itu. Jadi dia tuh utang sudah jadi budaya hidup dia, gitu. Dan itu tidak bagus. Utang sana, utang sini, utang sana, utang sini. Nanti bulan ini ditagih sana, maka jangan ke sana. Bulan berikutnya tagih sana, maka jangan ke sana. Ada orang gitu itu. Subhanallah. Orang Islam aneh gitu ya. Wah. Maka orang dari Hawazin ini jengkel. Akhirnya dia tuh bawa kera, bawa monyet. Dia banyak monyet. Kemudian dia teriak di pasar Ukad. Ayo, siapa, bisa monyet ini ya. Ayo, siapa yang mau menjualkan monyet saya ini? Harga dari monyet ini nanti sebagai ganti dari unta yang sudah dibawa sama Kinanah itu. Jadi paham nggak? Jadi ini ngejek, menyindir Kinanah ini, orang Kinanah yang sudah pernah mengambil untanya itu. Ayo, ini saya punya, ini monyet nih. Ini ada monyet, emang sebutannya monyet. Ada hewan monyet, siapa yang mau menjual ini? Menjual monyet ini, terus nanti harga dari monyet ini untuk mengganti unta untuk mengganti unta saya yang dibawa sama orang Kinanah itu. Ya. Teriak-teriak gitu tuh. Orang Kinanah tersinggung. Beli ini unta dipadak-padak wonge karo monyet itu kan ya. Maka salah satu dari orang Kinanah nggak terima,
datang bawa pedang, terus apa? Monyetnya ditebas, mati monyetnya. Iya, monyetnya mati. Terus yang jual monyet gimana? Tersinggung. Terjadi gesekan. Itu gesekan pertama, dan itu di bulan Dzulhijjah. Salah satu dari 4 bulan haram. Tidak terjadi perang. Ya, sempat ada dialog antara Kinanah dan Qais Ailan, sampai akhirnya kemudian harganya dibayar, gitu ya. Ini gara-gara kelakuan seseorang, ya, jadi rame. Nah, kemudian perang Fijar yang kedua terjadi di salah satu dari bulan haram juga, bahwa disebutkan perang Fijar kedua disebut dengan Fijarul Fakhr. Fakhr itu akhirnya kesombongan, kebanggaan. Ada seorang dari Kinanah yang menyombongkan kabilahnya dan meremehkan kabilah lain, ini dengan syair, ya. Dengan syairnya panjang, tidak saya bacakan saja. Jadi dia itu posisinya datang, kemudian ke pasar Ukat, kemudian kalau bahasa kita apa ya, bersantainya tuh agak songong lah dia. Duduk, kakinya diselonjorin, satu kaki ditaruh di atas kaki yang lain, sambil mengucapkan syair-syair yang memuji Kinanah. Sampai kemudian Kinanah itu disebutkan, ini kalimatnya ya, ana wallahi a'azzul arab faman za'ama anhu a'azzu minni falyadrib hadhihi bisayf. Saya ini demi Allah orang Arab yang paling mulia. Siapa yang merasa dia lebih mulia dariku, nih kakiku disenggol aja nih, pakai pedang nggak apa-apa. Kan itu udah ngece itu, ya kan? Karena sambil, kalau bahasa Jawanya jegang, apa ya jegang ya bahasa Indonesianya ya? Nggak tahu juga. Jadi sambil digoyang-goyang kakinya, ini kaki saya nih, silakan. Ada orang Hawazin nggak terima, gitu kan ya. Ada orang Hawazin nggak terima. Itu kakinya, kayak kan kalau gambarnya kakinya gini, gini. Kan kayak orang, kayak bos itulah lagi duduk ngawasi karyawannya gitu kan ya. Ayo, siapa yang dia merasa lebih mulia dari aku, nih senggol nih, pakai pedang nggak apa-apa. Orang Hawazin, ada satu orang Hawazin dengar senggol kakinya, bus, emosi yang terusan. Jadi nyuruh-nyuruh terus emosi. Terjadi gesekan itu, terjadi keributan, tapi tidak sampai terjadi peperangan. Ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke perang Fijar yang ketiga. Perang Fijar ketiga disebut juga dengan Fijarul Mar'ah. Mar'ah artinya perempuan. Karena ada seorang wanita Hawazin yang digoda oleh beberapa remaja Kinanah di pasar Ukat. Nah, gitu. Jadi ada seorang perempuan, di sini disebutkan dia dari Hawazin, disebutkan kanat imro'atan jamilatan. Dia adalah seorang perempuan yang cantik. Cuma masalahnya dia pakai tutup wajah. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat Arab itu tidak seluruhnya mereka adalah orang-orang yang, apa bahasa kita itu? Bahasa kita apa? Bahasa kita itu telanjang lah, gitu. Enggak semuanya gitu. Ya. Nah, perempuan ini keluar untuk berdagang, digoda oleh fityan, beberapa pemuda Mekah. Ya, beberapa pemuda Mekah datang dan berusaha untuk menggodanya. Bahkan ada yang memaksa agar perempuan Hawazin ini membuka tutup wajahnya. Maka kemudian perempuan itu menolak. Karena dia menolak, maka pemuda-pemuda atau remaja nakal ini, kalau kita ya, itu kemudian melakukan sebuah berbuat iseng. Jadi ketika sedang melakukan transaksi dagang dalam kondisi jongkok, maka kemudian bagian baju belakangnya itu diikatkan ke suatu tempat, gitu. Disebutkan, ada yang menyebutkan tiang, ada yang menyebutkan kursi dan lain sebagainya. Maka ketika perempuan itu bangkit, otomatis bagian belakangnya itu tersingkap, terlihat auratnya. Kemudian orang-orang pada bilang, kami tidak bisa melihat wajahmu, tapi kami melihat bagian badanmu, gitu. Lah emosi orang-orang di sekitarnya itu. Dia perempuan dikenal dari Hawazin, nggak terima. Ya. Di sini kemudian nanti terjadi gesekan yang ketika ada sedikit terjadi beranteman, bahkan ada yang terbunuh. Cuma yang terbunuh sudah dibayar dendanya. Ya. Yang membunuh itu membayar denda orang yang terbunuh. Gitu. Itu kurang lebih secara ringkas
dari 3 perang Fijar sebelumnya. Gitu ya. Nah, kita sekarang masuk ke perang Fijar yang di zaman Rasul. Perang Fijar di zaman Rasul, perang Fijar yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perang Fijar yang keempat yang disebabkan kasus Al-Barad. Ya. Dan perang Fijar keempat itu ada 4 pertempuran, ada 4 babak kalau bahasa kita gitu ya. Ada di Syamtoh, ada di Abla, ini dekat Pasar Ukat, ada di Syurb, ini yang dihadiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terakhir berada di Harirah. Gitu ya. Ini ada 3 babak atau 3 pertempuran. Nah, bagaimana kisahnya? Nah, kita bicara tentang si Barot dulu. Nah, gimana Barot ini? Sini kalau saya tidak menyebutkan secara detail ya bagaimana kisah Barot ini. Jadi Barot ini dia dari Kinanah. Gitu ya. Jadi Barot itu dia dari Al-Kinani, dia dari Kinanah. Ya. Singkatnya Al-Barot nanti membunuh seseorang bernama Urwah bin Utbah. Ya, cuma kisahnya coba saya persingkat aja ya. Jadi Al-Barot itu kalau mau disebut itu ini orang agak sableng. Tahu sableng ya? Gimana ya? Jadi dia itu dari Kinanah, gitu ya. Dan dia sudah sudah memiliki beberapa perjanjian dengan kabilah, perjanjian yaitu disebut dengan hilf, bahwa dia akan dijaga, dibantu, ditolong, dan semua kabilah yang pernah membangun perjanjian perlindungan kepada Al-Barot semua melepasnya. Kenapa? Karena kelakuannya memang nggak genah. Ya, disebutkan pertama misalnya Al-Barot itu membangun hubungan hilf, perjanjian aman dengan Bani Sahm. Ada gesekan, Al-Barot ada gesekan dengan seseorang dengan kabilah lain, disebutkan Bani Hudel, gitu ya, Bani Hudel. Maka karena ada gesekan, orang Bani Hudelnya dibunuh. Nah, dia jadi dicari sama orang-orang dari Bani Hudel. Karena Bani Hudel ingin membalas darah salah satu anggota yang dibunuh sama Al-Barot. Maka datangnya ke Bani Sahm, karena Bani Sahm yang memberikan keamanan kepada Al-Barot. Bani Sahm bilang, enggak, Al-Barot sudah kami lepas kok. Khalaqtuhu kama yukhla'ul kalbu. Al-Barot sudah tidak dalam keamanan kami, jadi kalau mau dibunuh silakan. Dia sudah lepas, dia tidak ada hubungannya dengan Bani Sahm lagi. Nah, gitu. Kemudian lagi dengan kabilah-kabilah yang sampai 2 atau 3 kali. Ya, sampai 2 atau 3 kali. Sama kasusnya sama, bunuh orang. Gitu ya. Ada gesekan, nggak suka, bunuh orangnya. Terus dia dicari sama kabilah korban, ya, lari lagi. Ya kan? Kalau yang pertama tadi kan utang, ini bunuh orang, bunuh lari. Nah kan di sana ada gesekan lagi, bunuh lagi, yang bergesekan dengannya bunuh lagi, lari lagi. Ada seperti itu. Tapi kemudian di Jazirah Arab itu dia di sekitar Mekah itu sampai dia itu sudah dikenal. Dan orang itu kenalnya negatif, jelek betul Barot ini. Maka larinya kemana? Lari ke Yaman. Nah gitu. Lari ke Yaman. Nah pas di Yaman, kabilah-kabilah yang pernah bersinggungan sama Al-Barot itu tadi dengar, Al-Barot di Yaman, samperin. Lari dari Yaman. Kemana? Ke Irak. Ke kerajaan Hira. Lari ke Irak sana. Nah gitu. Ada di sinilah kemudian nanti mulai ada penugasan pengawalan kafilah dagang. Gitu ya. Jadi pada intinya memang ini orangnya agak ya gimana ya, mungkin kalau sudah jadi karakter ya susah ya. Kalau orang sudah jadi karakter kayaknya mau diapa-apain ya sangat berat sekali gitu ya. Ya bisa, cuma berat luar biasa. Nah, di Irak itu kan dulu masuk Persia. Di sana ada sebuah kerajaan semi Arab. Jadi di Persia itu di bagian bawahnya itu ada kerajaan yang dipimpin oleh orang-orang Arab. Gitu. Nama rajanya adalah ini An-Nu'man bin Al-Mundhir. Ini namanya An-Nu'man bin Al-Mundhir. Nah, dia punya kebiasaan membawa barang dagangan dari Persia, kemudian nanti diperdagangkan di beberapa lokasi di luar Irak, nanti ya, sehingga nanti dari situlah mendapatkan keuntungan.
Cuma masalahnya An-Mundir ini pernah mengalami gesekan dengan satu kabilah ketika melakukan perjalanan dagang ke arah Tihamah, ke arah Mekah gitu. Sehingga An-Nu'man bin Al-Mundir cenderung tidak mau mengambil resiko untuk dirinya sendiri minimal. Makanya An-Nu'man bin Mundir kemudian menyerahkan, mewakilkan barang dagangan dia kepada salah satu orang kepercayaan dia, namanya siapa? Urwah bin Utbah. Nah, gitu. Lah Urwah bin Utbah ini yang diamanai. Terus dalam perjalanan kita tahu kalau kita pernah lihat film-film kolosal itu kan kafilah dagang itu biasanya kan di kanan kirinya ada apa sejenis pengawalnya itu. Nah gitu. Dan memang harus dikawal karena melewati padang pasir gitu. Nah, sekarang pengawalnya siapa? Nah, Al-Barad mengajukan diri. Al-Barad langsung loncat mengajukan diri gitu ya. Kemudian nggak mau kami sama Al-Barad. Kenapa? Oh, dia track recordnya negatif kok, track recordnya jelek kok. Masa kemudian sedikit gesekan bunuh, sedikit gesekan bunuh. Ini gimana ini? Gitu ya. Maka kemudian yang terjadi Urwah bin Utbah, ada orang-orang yang menawarkan diri untuk mengawal kafilah dagangnya An-Nu'man bin Al-Mundir ini, raja dari kerajaan semi Arab, kerajaan Manadhirah namanya. Maka yang terjadi kemudian orang-orang sama apa namanya? Sama berbeda pendapat. Kenapa? Karena Al-Barad ini dia orangnya orang Kinanah dan rata-rata orang yang mengawal Urwah bin Utbah nantinya itu bukan dari Kinanah. Padahal gesekan yang pernah terjadi oleh An-Nu'man bin Al-Mundir ini bukan dengan Qais Ailan tapi dengan Kinanah. Maka lebih aman kalau kafilah dagang ini itu yang ngawal adalah orang dari Kinanah. Karena nanti kalau ada jadi gesekan dia masih satu kabilah dengannya gitu. Sehingga komunikasinya bisa lebih efektif, lebih nyambung karena masih satu kabilah. Tapi faktanya tidak seperti itu. Ya, faktanya Urwah bin Utbah menyewa jasa Al-Barad gitu ya. Karena termasuk dari efektivitas. Ini gesekan itu pernah terjadi dengan salah satu kabilah turunan Kinanah. Dan ini ada orang juga, ya kan? Al-Barad bin Qais. Dia orangnya meskipun Sableng tapi dia juga dari Kinanah. Nah, nanti kalau melewati daerah yang sempat ada konflik di situ, orang Kinanah ingin menyerang atau ingin mencegat. Nah, ini ada Al-Barad, dia juga orang dari Kinanah. Sehingga diharapkan bisa meminimalisir kesulitan ketika melewati situ. Nah, gitu. Tapi faktanya enggak gitu. Jalan di beberapa riwayat itu jalan. Nah, ketika di tengah-tengah perjalanan itu Al-Barad bin Qais jalan kemudian sempat jejeran gitu loh. Jejeran sama Urwah bin Utbah dan dia sambil ngitung batu. Ya kan? Ditanya sama Urwah, ngapain kamu perjalanan kok ngitung batu? Ini saya lagi mengundi nasib kok ini ya. Ini saya ini nanti mau bunuh kamu apa tidak? Kena mental nggak itu kayak orang itu? Urwah bin Utbah nggak takut, justru dia malah ketawa ngejek. Ente mau bunuh ana? Nah, gitu bahasa kita gitu. Ya, justru malah ada ejekan, sedikit ada ejekan di situ. Ketawanya ketawa mengejek. Tapi ya seperti itulah. Ya. Nah, di ejek itu justru disitulah tersinggungnya Al-Barad. Nah, gitu ya. Disitulah tersinggungnya Al-Barad. Nah, nanti disebabkan ejekan itulah kemudian Al-Barad justru malah membunuh Urwah. Nah, gitu kan ya. Jadi itu barang dagangan siapa? Ya kan? Dia tugasnya sebagai apa? Dengan ya. Tapi ya memang sejak awal track recordnya buruk ya. Makanya kalau ada orang punya track recordnya buruk itu ya gimana? Jangan terlalu diberi ruang terlalu terlalu luas itu ya. Karena ada track record buruk itu tadi. Ya kecuali kalau tobat ya. Kalau tobat mah nggak apa-apa. Sudah benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala nggak masalah. Nah, terjadilah pembunuhan.
Ketika terjadi pembunuhan Urwah bin Utbah, nggak selesai di situ. Itu barang dagangan itu masih dibawa sama Al-Barot. Ya. Pas Urwah bin Utbah sedang istirahat di kemahnya, Al-Barot masuk, kemudian ditebas Urwah bin Utbah, dan Urwah bin Utbah kemudian meninggal. Meninggal itu barang dagangan itu masih dibawa sama Al-Barot ini. Wah, sableng bener orang ini emang. Ya kan? Dia merasa bahwa saya ini bisa memperdagangkan barang dagangannya Nu'man bin Mundir ini, bisa saya. Bukan, nggak usah Urwah bin Utbah, saya ini bisa. Nah, gitu loh ya. Sampai di tengah perjalanan ketemu sama orang dari Qais Ailan yang lain, 2 orang, tapi dia tidak tahu sosok Barot itu seperti apa, nggak tahu gitu kan. Dia tanya, kamu dengar nggak orang namanya Al-Barot itu? Oh, Al-Barot. Yang ditanya Al-Barot. Yang ditanya Al-Barot. 2 orang ini tanya sama Barot. Al-Barot yang ditanya, kamu tahu nggak Al-Barot itu? Gimana kira-kira jawabnya Barot gimana? Tanya sama orangnya. Al-Barot bilang, oh Al-Barot itu ya lisun, dia si pencuri itu ya. Oh, dia orang sableng itu ya. Justru dia ngata-ngatain diri dia sendiri untuk berkamuflase agar tidak ketahuan. Oh, dia itu orang, kalau disebutkan lisun, dia itu pencuri. Ini kan ya, kholi', dia itu orang yang dia tuh orang yang sama sekali kabilah-kabilah yang lain tidak mau menjamin keamanan dia, gitu ya. Oh, dia datang dari Khaybar gini. Iya betul orang itu gini nih. Santai saja, kalau ada saya aman, ikut saya saja. Nah, akhirnya ikut bersama Barot. Ya, kenapa? Karena ini bagian dari strategi Barot. Ya lumayan, nambah tenaga pengawalan kan, 2 orang kan lumayan. Nah, sampai di satu lokasi, lokasinya itu lokasi itu biasa digunakan untuk ibadah orang-orang Yahudi, gitu ya. Kemudian Al-Barot berhenti, kafilah berhenti, kemudian Al-Barot bilang, itu ada bangunan kosong itu. Kita coba cek di situ. Oke. Tapi kalian berdua orang baru ini, ya, karena yang lain itu kan mereka masih di bawahnya Al-Barot. Nah, 2 orang ini kan bukan di bawahnya Al-Barot, ya, bukan di bawah instruksinya Al-Barot. Ya, mereka bisa ngelawan. Apalagi tahu kalau Al-Barot bunuh Urwah, tentu mereka akan marah. Maka Al-Barot pikirnya ini 2 orang ini harus matiin. Bilang, itu ada bangunan itu. Yuk kita istirahat di sana, kita bertiga istirahat di sana. Tapi yang ngecek 2 orang aja. Ya, ente di sini aja. Nah, saya sama 1 orang ke sana. Nanti, oke, nggak apa-apa. Nah, bawa pedang loh ya. Kalau ada apa-apa nanti bisa diantisipasi. Oke, siap. Nah, 2 orang, 1 orang sama Al-Barot datang ke lokasi itu. Seperti reruntuhan disebutkan kharibatun min kharibatil Yahud. Jadi sebuah bangunan yang dia secara dohir seperti reruntuhan, bangunan reruntuhan, cuma biasa digunakan oleh ibadah orang-orang Yahudi sekitar situ. Itu daerahnya Khaybar. Kita tahu ya bahwa Khaybar memang sejak sebelumnya dia sudah menjadi salah satu lokasi yang menjadi domisili banyak orang-orang Yahudi di situ. Nah, ketika datang Al-Barot bilang, kamu diam di sini, saya tak masuk sendiri. Nah, masuk. Al-Barot masuk ke lokasi tadi, masuk ke bangunan reruntuhan tadi, kemudian keluar bilangnya, ada apa di dalam? Oh, di dalam ada seorang Yahudi, dia sedang tidur. Ya, kayaknya dia sedang sholat di Masjidil Aqsa. Semuanya ngomongnya ngawur nih. Kalimatnya, gimana sih kalimatnya nih? Kalimatnya itu aneh kalimatnya. Saya juga merenung ini. Orang kalau paham agama mesti ngomongnya aneh ini. Ini gimana kalimatnya? Bentar. Ini kalimatnya di mana ini? Kalimatnya huwa naimun fil baitil aqsa khalfa hadzal jidar an yaminika idza dakhalta fahal indaka sayfun fihi saramah. Oh, di dalam ada orang. Seseorang dia sedang tidur di Masjidil Aqsa. Nah, gitu. Itu di Masjidil Aqsa Khaybar, kalau Syam ya jauh ya. Kemudian di balik tembok ini, di sebelah kanan, kalau kamu masuk sebelah kanan ada tembok, dia tidur di situ. Untuk jaga-jaga, kamu punya pedang nggak yang tajam? Kata orang tadi, oh ya saya punya. Coba sini saya lihat. Nah, gitu kan ya. Coba bahas sini, saya ingin cek pedangnya tajam nggak? Oh ya, pedangnya tajam. Yaudah, yuk kita masuk. Nah, gitu. Orang yang masuk duluan dari belakang ditebas sama Al-Barot, mati itu orang. Subhanallah.
Kacau ini. Orang kayak gini. Berapa orang sudah dia bunuh, Allah. Kemudian datang kepada satu orang Qais Ailan tadi. Loh, temanku mana? Temanmu itu cemen banget, lemah banget. Oh, saya jalan sama dia ke sana. Mau balik ke sini dia udah nggak kuat, lemah dia itu. Ya. Ayo bantu dia yuk, yuk. Bantu dia. Datang, orang ini datang, masuk. Ketika di pintu itu ditebas juga sama Al-Barad, mati juga tuh orang. Ya, jadi dua orangnya mati. Semua berubah ketika di saat yang hampir sama ada orang Yahudi mau masuk ke tempat itu. Gitu. Ada orang Yahudi mau masuk ke tempat itu, nggak taunya melihat ada dua orang terbunuh. Orang Yahudi langsung lari ke kabilahnya, karena dia Khaybar loh. Khaybar masih di lingkungan domisilinya orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi sudah berbicara banyak, akhirnya Al-Barad tidak punya pilihan kecuali lari. Akhirnya dia melarikan diri. Ya. Melarikan diri itu bukan hanya melarikan diri loh. Dia tuh masih sempat mengirim seseorang untuk ngirim utusan, untuk dia ngirim surat untuk ngasih tahu kepada tokoh-tokoh Mekah. Ya. Jadi dia kirim surat dengan seorang kurir gitu ya. Dikirim surat, kasih ini kepada teman saya namanya Fulan, Bishr bin Hazim Al-Asadi. Kasih ini kepada dia, kasih. Isi suratnya itu bilangnya gini, isi suratnya jujur, saya sudah bunuh Urwah bin Utbah, gitu ya. Dia itu tangan kanannya Nu'man bin Mundir. Saya khawatir jangan-jangan Nu'man bin Mundir akan membalas dengan membunuh tokoh yang kedudukannya mirip sama Urwah bin Utbah. Ya, maka kasih tahu tokoh-tokoh Mekah itu, Al-Mughirah, gitu itu kasih tahu. Nah, padahal yang melakukan pembunuhan Al-Barad, gitu ya. Jadi tokoh-tokohnya tolong dikasih tahu itu, Harb bin Umayyah, ya. Tokoh-tokohnya dikasih tahu supaya di sini disebutkan beberapa nama. Ya, sama Al-Barad disebutkan beberapa nama. Ada Abdullah bin Juda'an, kasih tahu Abdullah bin Juda'an karena dia tokoh Quraisy. Hisham bin Al-Mughirah, kasih tahu juga Harb bin Umayyah, Naufal bin Muawiyah, dan Bal'a bin Qais Al-Laitsi. Dikasih tahu karena khawatir nanti orang-orangnya juga akan dibunuh gara-gara terbunuhnya Urwah bin Utbah. Ya kan aneh toh? Ya kan? Dia juga mencari perlindungan, tapi caranya seperti itu tadi. Karena dia sudah membunuh, ya kan? Khawatir nanti Qais Ailan akan balas dendam, akan membunuh tokoh yang selevel sama Urwah bin Utbah gitu. Sampai kemudian surat itu sampai. Posisi surat itu sampai kepada tokoh-tokoh Quraisy itu posisinya sedang berada di Pasar Ukad. Ya, posisinya sedang ada di Pasar Ukad, surat itu sampai. Pasar Ukad itu kalau dilihat di peta, dia tidak hanya dekat ke Mekah, bahkan dia lebih dekat ke Taif. Qais Ailan itu domisilinya di Taif. Lah ini kalau surat ini dibaca, terus gimana kira-kira? Orang-orang Taif lebih dekat untuk bisa menghabisi orang-orang Quraisy di Pasar Ukad gitu. Maka surat ini disembunyikan, dibaca, ya, kemudian diinformasikan secara rahasia, pelan-pelan. Diinformasikan pelan-pelan sampai kemudian orang-orang tadi sama mikir, gimana caranya? Oh, kita ini di Pasar Ukad loh, kita ini lebih dekat ke wilayahnya Qais Ailan daripada ke Mekah kita ini. Gimana nih caranya? Ini aja lah. Kita coba menyamarkan berita, kita kasih tahu kepada tokoh tertingginya Taif. Oh ya. Nah, jadi bahasanya itu disamarkan, bukan jelas Urwah bin Utbah, enggak. Ada konflik yang sedang terjadi di daerah Khaybar. Jadi bahasanya disamarkan biar enggak langsung diketahui. Akhirnya siapa orangnya? Ditunjuk, disebutkan di situ tokohnya namanya Abi Barra Amir bin Malik. Ya, namanya Abu Barra, tokoh Qais Ailan. Kasih tahu. Oke, kasih tahu. Ngomong baik-baik. Ini ada konflik ini. Ada konflik. Ini kalau konflik ini nanti menyebar di sekitar pasar sekarang, ini orang-orang akan ramai. Kalau ramai ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi gini, konflik ini kita sembunyikan dulu sampai nanti pulang. Kalau sudah pulang nanti bisa kita
komunikasikan. Nah, nanti Bapak yang mengurusi Kois Island, nah, kami nanti yang mengurusi Kinana. Nah, ternyata tokoh Kois Island yang diajak ngobrol itu juga setuju. Yaudah nggak apa-apa, itu aja. Nah, gitu. Oke, setuju. Nah, gitu. Nah, nggak taunya ketika itu orang-orang Quraisy terus mikir, wah kita di sini sampai malam kok, malam langsung dikejar, belum sampai Mekah udah mati kita semua. Gimana? Pulang sekarang. Sekarang pulang aja dulu pokoknya. Jangan lama-lama di pasar sini. Nah, pasar sini kelamaan nanti malah jadi bahaya untuk kita. Akhirnya sejak ngasih tahu ke tokoh Qais Island itu, orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya tadi semua pada menarik diri sesegera mungkin kembali ke Mekah. Nah, sore harinya berita itu sampai kepada Abu Barro, gitu ya. Wow, Quraisy ini nipu ini Quraisy ini. Nah, gitu ya. Berita terbunuhnya Urwah bin Utbah oleh Al-Barot ini kemudian sampai, nah, disitulah kemudian masing-masing saling mengancam, menghardik, mencela, dan menjanjikan terjadinya sebuah pertempuran hebat. Nah, pertempuran itu terjadi sebanyak 4 babak ini ya. Kita bicara Syamtoh, kemudian Abla, kemudian Syurb, kemudian Hariroh. Nah, itu. Dari keempat ini pertempuran yang paling dahsyat itu yang kalau saya sendiri belum mana ya, belum apa namanya, belum cek lagi ya, karena materi ini kan Anda dapat dari Ustadz Asep Sobari ya, materinya kurang lebih Anda dapat dari Ustadz Asep Sobari. Apakah ini urutan atau tidak? Karena di kitab Al-Munamak itu urutannya nggak gini, urutan kejadiannya. Allah alam. Urutannya apakah seperti ini atau tidak? Allah alam. Kalau di sini bahkan urutannya kan pertama Syamtoh, kemudian Abla, kemudian Syurb, kemudian Hariroh. Kalau di dalam yang lain itu di Nakhlah dulu, ya, di Nakhlah berarti Abla itu, kemudian Syamtoh, kemudian Abla, baru yang terakhir Syurb. Syurb itu yang terakhir, ya. Dan Syurb ini kalau disebutkan itu oleh tadi ya dalam kitab Al-Munamak fi Akhbari Quraisy, Syurb ini adalah babak peperangan yang paling paling seru, gitu ya. Korban yang paling banyak meninggal di sini. Ya, korban yang paling banyak, dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir ya dan ikut di sini. Kenapa? Karena memang banyak sekali orang-orang yang datang. Ada kisah-kisah banyak sekali di sini. Nanti bisa dirujuk di beberapa referensi. Kalau saya sendiri secara pribadi, saya menggunakan referensi kitab Abu Ja'far Al-Baghdadi. Tadi judulnya ini, atau Ibnu Habib, namanya Al-Munamak fi Akhbar Quraisy. Nah, bisa dirujuk ke sana. Baik. Jadi ada Syamtoh, ya, ada Syamtoh. Jadi ada banyak kisah, seperti kisahnya kisah apa? Kisahnya kisah taruhan juga ada, kisah taruhan. Jadi sudah janjian, pokoknya kita bakal perang pokoknya. Kita nggak akan diam. Urwah bin Utbah kok dibunuh, kita nggak bakal perang. Nah, gitu. Maka kemudian Quraisy juga jabanin itu. Oke, nggak masalah lah. Kalau perang oke, perang-perang aja. Siapa takut? Nah, gitu. Nah, itulah kemudian salah satu dari peperangan ini. Begitu juga yang dilakukan oleh Al-Barot, pembunuhan Al-Barot sendiri, pembunuhan Utbah bin Utbah oleh Al-Barot itu juga terjadi di bulan Haram. Nah, gitu. Sudah tidak mengenal apa lagi ya. Sudah tidak mengenal halal haram kalau sudah gini. Sudah emosi, sudah nafsu, bawaannya cenderung berpikirnya kurang jernih. Nah, gitu. Ada kisah taruhan misalnya. Karena jadi pasukan Qais Island itu sudah ngumpul. Pasukan Kinanah Quraisy itu belum muncul. Alah, nggak datang Quraisy ini. Ya. Sampai taruhan gimana? Datang Quraisy, nggak datang. Datang Quraisy itu taruhan yuk. Jadi sampai nunggu 2 hari, pasukan-pasukan dari Qais Island itu untuk peperangan yang pertama, gitu ya. Kemudian terjadi banyak sekali peperangan di situ, terjadi banyak pembunuhan di situ dan seterusnya, sampai yang paling
paling apa? Paling besar itu adalah di syurb itu. Saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hadir dan ikut di situ membantu paman-pamannya gitu. Nah, sebenarnya masalahnya kan di Kinanah sebenarnya ya. Masalahnya kan di Kinanah. Sebenarnya sebenarnya masalahnya kan masalah Kinanah ya. Kinanah sama Quraisy itu seyogyanya itu sudah meskipun nasabnya ketemu, cuma secara kabilah dia seperti sudah membentuk kabilah sendiri. Quraisy itu karena besarnya sampai membentuk kabilah sendiri. Jadi terkesan Kinanah sama Quraisy itu beda. Lah kok Quraisy bantu ngapain? Nah, ini singgungan yang sudah pernah kita singgung. Inilah namanya asobiyah gitu. Ya, bagaimana seseorang itu dia fanatik kepada kabilahnya, kepada keluarganya tanpa dia mempertimbangkan dan melihat benar dan salahnya di sisi mana gitu. Pokoknya ini keluarga saya bela. Urusan benar, urusan salah, urusan nomor sekian. Karena ini keluarga saya bela gitu. Itu sangat kuat ya. Bahkan zaman sekarang pun juga banyak kan ya. Meskipun orang kalau disebut asobiyah ya tersinggung juga sih gitu ya. Ada anaknya usil, iseng ya, mainnya kelewatan gitu kan. Kemudian anak itu dihukum atau mungkin anak itu ditegur, anaknya nggak terima lapor ke bapaknya gitu kan ya. Bapaknya datang marah-marah. Dia salah anak bapak loh. Nggak mau tahu pokoknya. Oh, iya. Itu secara tidak langsung kan ada peran di situ asobiyahnya itu. Ya. Ya kalau anaknya salah ya dia harus harus menanggung konsekuensinya dong kayak gitu. Bahkan Nabi sendiri Shallallahu alaihi wasallam kan bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Andai kan Fatimah sendiri itu mencuri, aku akan potong sendiri tangannya itu. Nah, gitu. Bukan dibela gitu. Kalau memang salah ya diberlakukan hukumnya gitu. Nah, dan ini perang Fijar ya. Kemudian ini pelaku tadi sudah. Ini ada kabilah ya. Ini ada kabilah, ada Quraisy, ada Kinanah, ada Asad bin Khuzaimah, ada Adl, ada Al-Qarah, ada Daish, ada Mustalik. Mustalik ini satu kabilah yang mendominasi Khuza'ah. Ada Al-Haris bin Abdi Manat bin Kinanah. Kemudian ada tokoh-tokohnya, ada Abdullah bin Jud'an, Harb bin Umayyah. Ini perhatikan aja nama-nama ini. Antum catat baik-baik nama ini. Antum hafal baik-baik nama ini. Nanti antum akan dapatkan bahwa nama-nama ini akan muncul di saat Nabi dakwah. Meskipun nggak semuanya. Ya, ada Abdullah bin Jud'an, ada Harb bin Umayyah, dan seterusnya. Ada Hisham bin Al-Mughirah. Siapa Hisham bin Al-Mughirah? Siapa? Hisham bin Al-Mughirah itu siapa? Siapa ya? Nggak, orang ya, orang familiar. Ada Hisham bin Al-Mughirah siapa? Kalau bahasa gampangnya Abu Jahal. Gitu. Bahasanya gampangnya Abu Jahal. Ada Abu Uhayyah Sa'id bin Al-As, ada Utbah bin Rabi'ah. Ini ada Utbah bin Rabi'ah nama ini. Ingat baik-baik karena nama ini akan terbawa sampai perang Badar. Ada Al-As bin Wa'il juga sama, ini akan terbawa sampai perang Badar juga. Ada Ma'mar bin Habib Al-Jumahi, Ikrimah bin Amir Al-Abdari. Ini tokoh-tokoh dari Quraisy gitu ya. Kemudian ada dari Saqif Hawazin, ada Abu Barok tadi ya, Amir bin Malik, ada Subaik bin Rabi'ah An-Nasri, kemudian ada Duraid bin As-Simah, kemudian ada Abu Urwah Mas'ud bin Mi'tib Ats-Tsaqafi, ada Auf bin Abu Haris Al-Murri, ada Abbas bin Ru'al As-Sulami, dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya. Bagaimana berakhirnya perang Fijar itu? Perang Fijar itu berakhir dengan perdamaian, perjanjian damai. Ya, terjadi peperangan yang paling sengit itu adalah di Syurub, ya, di Syurub yang paling sengit. Kemudian secara kekuatan pasukan atau kabilah yang berada di barisan Qais Island banyak yang kabur. Ya, banyak yang kabur. Gitu ya. Salah satunya nanti kan peran penting itu salah satunya nanti siapa ya namanya? Ada tokoh ini. Nanti antum ini ada ini Mas'ud bin Mi'tib Ats-Tsaqafi. Mas'ud bin Mi'tib Ats-Tsaqafi dia itu salah satu pemimpin kabilah
dan dia juga hadir di peperangan ini. Istrinya itu orang Kinanah. Ya. Ya kenapa? Karena memang sejak awal kan memang ada hubungan nasab antara Kinanah dan Qais Ailan gitu. Nah, Mas'ud bin Mi'tib Ats-Tsaqafi itu punya istri. Istrinya itu dari Kinanah. Quraisy, istrinya tuh Quraisy gitu. Dan ketika Quraisy berada di atas angin, ketika melawan Qais Ailan di saat perang Fijar ini, salah satu yang berperan penting adalah istrinya Mas'ud bin Mi'tib. Ya. Kenapa? Karena dia dari Quraisy. Dia tidak disentuh, nggak ada yang berani nyentuh dia Quraisy kok. Ya. Justru malah Subai'ah namanya ya. Subai'ah binti Abdi Syams namanya. Subai'ah binti Abdi Syams itu justru menjadikan tendanya sebagai jaminan keamanan. Yang masuk tenda saya, yang berada di sekitar tenda saya aman, nggak bakal dibunuh sama Quraisy. Ya. Dan akhirnya apa? Orang-orang dari Quraisy itu muter, gitu. Muter. Jadi kemahnya di tengah, kemudian mereka saling berpegangan tangan, saling memegang badan. Orang-orang kemudian tangannya nempel di kemah milik Subai'ah binti Abdi Syams atau istri dari Mas'ud bin Mi'tib. Jadi bentuknya itu kemah, kemudian orang melingkar bundar itu. Nah, itu nggak bakal dibunuh sama Quraisy orang-orang itu. Ya, dikenal dengan Madar Qais. Ya, Madar itu tempat berputarnya Qais Island, yaitu pusat titik tengahnya di kemahnya istrinya Mas'ud bin Mi'tib Ats-Tsaqafi. Ya. Jadi terjadilah perjanjian damai. Kita damai aja. Siapa yang mengusulkan perdamaian? Yang mengusulkan perdamaian itu bukan dari pihak Qais Island, karena Qais Island sudah berada ditekan dia. Berada di bawah tekanannya Quraisy. Yang mengusulkan itu justru ini nama ini Utbah bin Rabi'ah. Ini justru yang mengusulkan. Utbah bin Rabi'ah itu dia yatim. Ini salah satu tokoh Bani Abdi Syams. Ya, ini luar biasa kebenciannya kepada Islam, bahkan menjadi salah satu panglima perang. Bahkan salah satu yang maju untuk duel di perang Badar. Ini Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah dan punya saudara satu lagi namanya Syaibah bin Rabi'ah. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini dia tumbuh yatim. Karena dia dari Bani Abdi Syams, maka dia kemudian diasuh oleh pamannya. Namanya Harb bin Umayyah. Harb bin Umayyah kalau bahasa kita itu jenderal perangnya Quraisy. Jenderalnya itu Harb bin Umayyah gitu. Ayahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Harb bin Umayyah. Harb bin Umayyah itu jenderal perangnya. Maka Utbah bin Rabi'ah ini belajar banyak tentang strategi perang kepada Harb bin Umayyah. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini hadir datang di yang terakhir, kalau kita pakai data dari Ustaz Asep mungkin tadi di Harirah itu ya, di Harirah yang terakhir ini di dekat Nakhla ini, kemudian Utbah bin Rabi'ah lah justru yang mengawali menawarkan kepada Qais Ailan yang sudah sedang dalam kondisi tertekan, tersudutkan. Gimana kalau kita kita damai saja, kita damai. Kenapa kita damai? Ya. Kita sendiri rugi, pasar ukat tutup setahun itu pasar ukat tidak beroperasi. Ya, pasar ukat itu tutup tidak beroperasi. Kenapa? Karena janjian. Jadi gini. Jadi pasar ukat itu kan kalau dilihat itu dia di antara Mekah sama Taif. Mekah itu adalah tempat yang banyak dihuni oleh Quraisy, sedangkan Taif itu adalah tempat yang menjadi domisilinya Qais Ailan. Nah, pasar ukat itu berada di tengah-tengah. Peperangan perang Fijar itu kan terjadi 1 tahun setelah kasusnya Barot, gitu. Jadi tidak langsung terjadi. Jadi nunggu 1 tahun. Ya. Jadi misalnya kejadiannya 2020, nah, kita janjian kita bakal perang kapan? Tahun depan. Nah, tahun
sambil menunggu terjadinya peperangan, itu nggak ada yang berani ke pasar Rukat. Kayak gitu, nggak ada yang berani. Itu mati itu pasar. Itu pasar itu sunyi, ya kan? Sama sekali tidak ada kegiatan aktifnya. Kenapa? Kalau di situ nanti jangan-jangan bisa diserang, nah gitu. Iya. Maka Utbah menawarkan perjanjian damai. Janji damai gimana? Wong jumlah kami itu banyak yang meninggal. Nah, ketika Qais Ailan ditawari, ayo kita damai saja. Qais Ailan awalnya menolak. Kenapa? Karena tokoh yang terbunuh dari Qais Ailan lebih banyak daripada tokoh yang terbunuh dari Quraisy. Gitu. Maka kemudian singkat cerita diambillah sebuah kesepakatan gini aja lah. Kita hitung jumlahnya berapa. Jumlah Quraisy dan Kinanah yang dia meninggal berapa? Korbannya berapa? Qais Ailan korbannya berapa? Udah hitung itu aja, gampang, simpel. Ya kan? Kita hitung berapa, nanti yang lebih maka pihak yang membunuhnya, pihak yang berhasil membunuhnya itu yang harus untuk membayar diatnya, membayar dendanya, gitu ya, membayar dendanya. Kalau di sini disebutkan angkanya ketemu berapa ini? Bentar. Dihitung, tulisannya kecil-kecil juga ini. Bentar. Kaos sih langsung kayak kayu. Kalau dari angka jumlah korban lebih banyak dari Qais Ailan. Ya, korbannya, jumlah angkanya. Jadi misalnya kalau di sini disebutkan jumlah pastinya berapa? Selisihnya kalau nggak salah di angka 20. Selisihnya kalau nggak salah di angka 20. Coba saya lihat lagi, pastiin lagi dulu. Kalau nggak salah angkanya tuh selisihnya 20. Jadi misalnya kalau korban, misalnya saja korban dari Quraisy 60, maka korban dari Qais Ailan 80. Jadi 20 lebih banyak. Sehingga Quraisy harus membayar denda 20 orang ini tadi, ganti ya. Di sini mana catatan tulisannya nih? Nah, Isrin 20 orang. Ya, jadi selisihnya 20 orang. Jadi selisih korban yang jatuh di Qais Ailan lebih banyak 20 orang. Sehingga Quraisy harus membayar 20 diat tadi. Berapa? Per satu orang sama. Per satu orang itu 100 unta. Gitu. Berarti berapa itu? 2000 ya? Ya, 2000. Berarti berapa itu? Dan itu tidak bisa dibayar langsung. Sehingga Qais Ailan minta jaminan. Nah, jaminannya apa? Jaminannya tokoh-tokoh tadi menjaminkan anak mereka di Qais Ailan. Anak-anak kami jaminkan, jaga anak kami sampai kami lunasi. Nanti kalau sudah lunas, anak kami tarik. Nah, gitu. Ya kan kalau nggak ada jaminan tentu beresiko untuk iseng-iseng tadi. Gitu ya. Jelas ya? Nah, dari sini kemudian selesailah peperangan Hijaz ini. Dan ini sekali lagi sangat berdampak sekali di Qais Ailan yang notabene-nya tinggal di daerah mana tadi? Taif. Makanya orang-orang Taif itu kalau bahasa vulgarnya itu kapok berurusan perang sama Quraisy, nggak mau lagi. Makanya orang-orang Taif itu saat Nabi dakwah ke Taif, Nabi tawarkan Islam kepada 3 tokoh Taif tertinggi. 3 tokoh tertinggi Taif ditawarkan Islam sama Nabi, 3-tiganya nolak. Kenapa? Nerima dakwah Nabi berarti sama saja berurusan lagi sama Quraisy. Itu nggak mau. Ya. Maka ditolak. Ada yang menolaknya dengan halus dan ada yang menolaknya yang agak sensi gitu nolaknya. Nah, karena salah satu istrinya dari Bani Abdi Syams. Gitu ya. Jadi paham ya? Nah, coba perhatikan nama-nama ini nih.
ya, nama-nama dari tokoh-tokoh Quraisy. Kita sekarang masuk ke sisi apa tokoh-tokoh Quraisynya. Kalau kita perhatikan baik-baik gitu ya. Kalau kita perhatikan baik-baik. Nah, ini. Tokoh-tokoh ini Abdullah bin Juda'an, Harab bin Umayyah, Al-Walid bin Mughirah. Oh, Al-Walid bin Mughirah, ini ada ayat-ayat. Ayat-ayat Quran turun tentang Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah itu ayahnya Khalid. Khalid bin Walid. Nah, Al-Walid bin Al-Mughirah. Hisham bin Al-Mughirah itu Abu Jahal. Abu Uhaihah dan seterusnya ini. Utbah bin Rabi'ah, Al-As bin Wa'il. Ini Al-As bin Wa'il, ayahnya Amr bin As. Al-As bin Wa'il dan seterusnya ini. Ini kalau diperhatikan, ini tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan, melakukan penolakan terhadap dakwah Nabi. Untuk melakukan perlawanan kepada dakwah Nabi, dakwah Islam. Nah, gitu. Loh, kenapa? Karena ya tokoh-tokoh ini merekalah yang bahasa kita apa? Berinisiatif untuk melakukan perjanjian damai dengan Qais Island. Jadi gambarannya gini, ini kan Barot buat masalah. Barot itu dari Kinanah, terus Kinanah manggil Quraisy untuk menolong Al-Barot. Quraisy kemudian hadir, terjadilah perang Fijar. Kemudian ada tokoh-tokoh ini yang menawarkan perjanjian, sehingga menawarkan perdamaian. Nah, perdamaian itulah kemudian dilihat sebagai sebuah prestasi. Sebuah prestasi, sebuah keunggulan, sebuah kebaikan, sehingga orang-orang ini akhirnya naik jadi tokoh Mekah. Jadi paham nggak? Nah, terus tokoh Mekah sebelumnya siapa? Tokoh Mekah itu sebelumnya itu adalah orang-orang yang masih satu jalan dengan Abdul Muthalib. Masih satu satu frekuensi kalau bahasa kita mungkin sekarang ya. Orang-orang kabilah-kabilah yang karena Abdul Muthalib itu sosok orang yang membangun nilai-nilai Mekah dengan baik dan menjaga nilai-nilai Mekah gitu. Nah, ada kalau bahasa kita sekarang kayak oposisi gitu ya. Ya, mereka mau mengambil alih kebijakan-kebijakan atau mengambil alih kepemimpinan dari Abdul Muthalib, meskipun Abdul Muthalib bukan pemimpin tunggal, tapi dia adalah yang paling disegani. Mereka kalau mau mengambil alih dan menarik perhatian agar menghormati dan segan kepada mereka, ya nggak bisa, karena orang-orang lebih memilih untuk dipimpin oleh Abdul Muthalib. Nah, kesempatan perang Fijar itu adalah sebuah kesempatan di mana mereka kemudian naik jadi pemimpin yang disegani di Mekah. Nah, gitu. Sehingga sejak saat itulah kemudian orang-orang ini, ya perhatikan nih, orang-orang ini kabilah-kabilahnya juga, ini ya. Ini adalah orang-orang yang kemudian nanti banyak melakukan perlawanan kepada dakwah Islam. Ya. Jadi kalau mau dipersingkat, apa korelasinya, apa hubungannya perang Fijar dengan Sirah Nabawiyah? Ini menggambarkan wajah Mekah. Wajah Mekah sejak kejadian perang Fijar berubah. Yang awalnya masih menjaga nilai-nilai yang dibangun oleh Abdul Muthalib, kemudian nilai-nilai itu dihapus, muncullah nilai-nilai baru. Kezaliman, kemudian kesewenang-wenangan, diskriminasi, dan semuanya itu semua berawal ketika tokoh-tokoh ini memimpin kota Mekah. Nah, gitu. Ya. Jadi ketika tokoh-tokoh ini memimpin kota Mekah, wajah Mekah kemudian berubah. Nah, gitu. Dan Nabi kemudian hadir di situ dan kemudian mendakwahkan Islam. Nah, saat Nabi ikut perang Fijar ini usia Nabi berapa? Nah, ini kalau usianya ada perbedaan ya. Usia Nabi saat terlibat perang Fijar, kalau Ibnu Hisab 14 atau 15 tahun, Ibnu Sa'ad 20 tahun. Berarti bisa tergambar nggak? Kita anggap yang Ibnu Sa'ad 20 tahun, kita anggap aja lah. Kita anggap yang Ibnu Sa'ad 20 tahun. Kalau Nabi itu dakwah, Nabi ikut perang Fijar 20 tahun, kemudian Nabi dakwah usia 40 tahun, berarti mereka ini baru berpuasa berapa tahun? Baru berpuasa 20 tahun.
Lah baru berkuasa 20 tahun, kemudian Nabi datang dengan nilai-nilai yang mengganggu kenyamanan mereka. Oh, mereka tidak terima. Kita ini baru memimpin 20 tahun, sekarang sudah ada pengganggunya. Nah, gitu. Nah, karena mereka melihat dakwah Islam itu mengganggu kenyamanan. Gitu. Mengganggu keenakan mereka yang dibangun di atas nilai-nilai negatif, nilai-nilai kezaliman. Nah, gitu. Disitulah kemudian mereka semangat sekali untuk melawan dakwah Islam. Kalau kita pakai yang riwayat Ibnu Hisham 15 tahun, berarti 25 tahun baru berkuasa. Ini berarti 5 periode. 25 tahun berkuasa, baru 25 tahun memimpin. Nah, ini ada orang membawa nilai-nilai baru. Dan nilai-nilai baru nyinggung-nyinggung lagi. Wah, nanti kalau sampai ini diterima masyarakat, kita rugi nih. Nah, sehingga kemudian di sanalah mereka melakukan pergerakan-pergerakan, dari pergerakan yang sifatnya negosiatif, sampai kemudian tawar-menawar, sampai kepada sebuah tindakan yang tidak manusiawi lagi. Iya, ada salah satu tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh beberapa Quraisy sesuai dengan beberapa riwayat yang ada. Nanti itu kita bahas saat di mana Nabi sudah berdakwah. Nah, terus pelajaran yang bisa kita petik dari kasus perang Fijar ini apa? Melihat dari sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini peran Nabi. Ya, ada 2 riwayat di sini. Pertama riwayat Ibnu Sa'ad, kemudian riwayat Ad-Dimyati, dan seterusnya. Ada 2 di sini. Dan ada 2 bentuk peran. Peran pertama adalah Romaytu fihi bi ashumin. Itu artinya aku memanah musuh dengan beberapa anak panah pada perang itu. Jadi kalau yang pertama, Nabi ikut perang. Jadi Nabi ikut manah. Nabi usianya 14-15 tahun sudah manah. Manahnya bukan manah sasaran bidik, manahnya manah musuh. Nah, gitu. Yang kedua, kuntu unabilu ala a'mami. Aku mengumpulkan anak musuh yang melemparkan untuk paman-pamanku. Jadi musuh Qais Ailan yang memanah, terus panahnya meleset, Nabi yang ngambilin. Nabi kumpulin, Nabi kasih ke pamannya yang manahin. Nah, gitu. Terus yang benar yang mana? Nah, kalau ada riwayat-riwayat yang berbeda ini, sebelum melakukan metode tarjih, kalau ini bicara hukum fikih tapi ya, kalau sebelum melihat mana yang kuat, itu memakai opsi digabungkan dulu. Bisa nggak digabungkan itu? Kalau bisa digabungkan, ya kita gabungkan. Kalau nggak bisa, nanti ada metode tarjih, metode melihat mana yang kuat riwayatnya seperti apa. Gitu. Nah, di sini Nabi manah atau Nabi cuma ngambilin anak panah musuh yang meleset terus diberikan kepada pamannya. Yang mana ini? Nah, kalau bisa digabungkan, kita gabungkan. Nabi tugas utamanya mengambil anak panah yang meleset, anak panah musuh yang meleset dan diberikan kepada pamannya. Tapi sesekali Nabi manah. Nah, gitu. Itu artinya apa? Itu artinya Nabi ini menjadi poin penting ya bagi kita semua, bagi saya sendiri dan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa Nabi itu di usia 14-15 tahun itu sudah menjadi sosok yang hadir di masyarakat. Nah, ini penting ini. Ya, sosok yang hadir di masyarakat. Jadi jangan sampai justru keberadaan anak muda itu cenderung tidak berpengaruh, bahkan mungkin tidak dikenali oleh masyarakat gitu. Nabi itu sejak muda itu beliau itu sosialnya itu sangat bagus sekali. Nah, sekarang kan masalahnya kan anak-anak kadang-kadang sudah dikasih alat cuma di rumah saja, di dalam kamar saja, dan seterusnya. Itu sama sekali tidak bagus, tidak baik. Ya. Bahkan ada misalnya contohnya saja, contoh kasus di depan rumahnya itu ada tetangganya meninggal, gitu. Ada tetangganya meninggal, wah ini udah langsung jadi Isa ini. Ini depan rumah loh tetangganya meninggal. Ini anak muda ini, anak usia SMA ini, bahkan ada yang kuliah, nggak keluar coba untuk takziah. Bukan masalah baca doa untuk si mayat, pas kepengurusan jenazah itu loh,
Hadir aja tidak, coba bisa bayangin itu. Ya kan? Sensitivitas dia terhadap masyarakat itu bagaimana itu? Masalah seperti itu, ya kan? Kadang-kadang kalau ini ada kerja bakti, kalau ada kerja bakti dia pertama kali yang melipir. Keluar dulu, alasan aja pokoknya di mana gitu. Itu masyarakat itu butuh sentuhan dia itu gitu loh. Nah, sekarang kalau anak-anak modelnya kayak gitu itu lah, terus kedepannya gimana mereka bisa hadir di dunia masyarakat yang itu dunia lapangan itu jauh sangat berbeda dari teori yang dipelajari di dalam kelas gitu. Sehingga Nabi hadir di sini sebagai sosok anak muda yang menjadi mengambil peran di sini dalam kasus perang Fijar, dan nanti di kasus berikutnya yang akan dibahas insya Allah nanti di tema Hilful Fudul. Nabi juga hadir di sana. Ini menjadi pelajaran penting dan PR untuk kita semua. Bagaimana putra-putri kita itu di usia muda mereka sudah hadir di tengah-tengah masyarakat. Gitu ya. Jangan sampai kemudian tetangganya itu nggak tahu, Mas, kamu anaknya siapa, Mas? Mbak, kamu anaknya siapa, Mbak? Kamu lahir di mana? Oh, saya lahir di sini, besar di sini. Aku nggak tahu, gitu ya. Apalagi biasanya santri-santri pondok yang beberapa kasus saya dapati. Santri pondok udah mondok setahun, 2 tahun, pulang, ya cuma di kamar sama di rumah, gitu ya. Kalau mau mainnya sama teman pondok lagi. Ya, atau yang pernah mondok gitu enggak? Lah kan udah ketemu di pondok. Di pondok itu udah ketemu, lah kok pas pulang kok malah ketemu lagi sama teman pondok yang di pondok lagi mainnya. Lah itu kanan kiri tetangga masyarakat gimana itu ceritanya itu. Nah, gitu. Ini pentingnya bagi kita semua untuk menjadi pelajaran gitu ya. Karena kalau saya dulu pas di pesantren itu kalau pulang itu biasanya dalam tanda kutip ya ada unsur diusir lah sama orang tua. Pulang pondok di rumah aja, keluar sana. Nah, terakhir ini ya, ini mungkin nanti bisa disinggung lagi oleh siapa tadi, Ustaz Fadizal atau Ustaz Eko nanti untuk di pertemuan berikutnya tentang dampak perang Fijar, bahwa pasar Ukad ditutup pada tahun tersebut, padahal pasar Ukad itu dia nilainya, artinya nilai pasarnya sendiri, karena banyak orang yang datang dan melakukan transaksi di situ, Ukad itu paling besar di antara 3 pasar yang di sekitar 3 pasar besar yang di sekitar Mekah dan Thaif ya. Dan karena kasus ini kemudian pasar Ukadnya ditutup ya. Karena tentu orang tidak ingin mengambil resiko mati atau dibunuh ya, sedangkan konflik masih belum tuntas. Sehingga kerugian bagi Quraisy gitu ya. Bayangin aja pasar besar di Bandar Lampung karena ada konflik kemudian tutup gitu ya. 1 tahun lagi tutupnya gitu ya. Luar biasa mengganggu dari sisi ekonomi. Nah, kemudian ini yang digarisbawahi yang berkaitan dengan tema Sirah Nabawiyah, terutama adalah saat Nabi dakwah di Mekah, adalah poin yang kedua. Ketokohan Bani Makhzum dan Bani Umayyah semakin menonjol di Mekah. Artinya mereka tokoh, iya. Cuma mereka tidak menonjol, kalah menonjol dengan ketokohan Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim, kalah mereka. Nah, cuma dampak perang Fijar ini justru nilai-nilai yang dibangun oleh Abdul Muthalib, ketokohan Bani Hashim, ketokohan Bani Taib, ketokohan Bani-Bani yang satu frekuensi dengan Bani Hashim, itu justru turun. Yang naik justru ketokohan Bani Makhzum. Kita tahu sudah ada sosok Al-Walid bin Mughirah, ada Abu Jahal gitu kan ya, dan seterusnya. Itu dari Bani Makhzum ya. Itu mulai menonjol di situ, disitulah kemudian dampak yang lain, ketokohan Bani Hashim dan aliansinya akhirnya kemudian meredup ya. Dampak yang lain adalah Mekah mengalami kemerosotan nilai dan norma. Itu norma yang mohon maaf ya, salah tulis tadi. Sudah dibedarin sama Sateko tadi, tapi belum sempat megang laptop itu. Yang dibangun Abdul Muthalib sehingga terjadi pelanggaran dan penodaan terhadap kesucian kota Mekah ya. Jadi Mekah nanti mulai mengalami kemerosotan nilai, norma-norma baik, nilai-nilai baik minimal kalau kita menggunakan sedikit
bahasa orang sekarang nilai-nilai humanismenya gitu ya, itu sangat merosot sekali. Meskipun materi tentang ideologi humanisme tidak semuanya benar gitu ya. Ideologi humanisme tidak semuanya benar, tapi setidaknya nilai-nilai yang dibangun saat itu karena memang belum datang Islam, Rasul juga belum diutus di usia itu, maka kemudian mengalami nilai-nilai yang merosot dan jelek. Contohnya bab setelah ini yaitu bab hilful fudul. Nanti antum perhatikan di penyebab kejadian hilful fudul. Antum perhatikan nanti itu salah satu contoh sederhana dan contohnya masih banyak. Ya, itu salah satu contoh sederhana yang terjadi di masyarakat Makkah karena pergantian ketokohan tadi. Maka yang terakhir, peristiwa Perang Fijar ini dengan segala dampaknya memiliki korelasi atau hubungan yang sangat erat dengan hilf fudul. Ini akan dibahas insya Allah di kelas yang ke-13 besok insya Allah ta'ala. Barakallahu fikum, mudah-mudahan yang materi panjang saya coba padatkan, mudah-mudahan bisa mengcover semuanya. Kalaupun ada salah-salahnya maka dari diri Al-Faqir sendiri. Mungkin sebelum kita tutup ada satu atau dua yang ingin kita diskusikan, silakan. Allah silakan. Tidak ada. Ada, semuanya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan inayah kepada kita semuanya sehingga kita bisa ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa waffaqanallahu jami'an. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ba'iyakum. Bisa ya? Stop apa pause? Ini peserta offline kita guys. Ferdi, dia Aceh.